Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya masih acara video pembedahan kelinci, yaitu permintaan video pembedahan kelinci untuk pasien terapi kelinci. Kali ini pasien inisial M dari negara Singapura. Ya, untuk pasien dari negara Singapura ini saya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang mudah-mudahan insya Allah bisa difahami oleh pasien-pasien saya yang ada di Singapura sana. Karena sepertinya ketika kami telepon-teleponan pun kita bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun ada 1, 2, 3 bahasa yang mungkin ada berbedanya. Namun di Singapura bahasa Melayunya bagus, jadi insya Allah bisa difahami sedikit atau banyak. Jadi berhubung saya tidak bisa fasih berbahasa Melayu, bahasa Singapura, maka mohon maaf saya di sini menjelaskan pembedahan kelincinya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk para pasien-pasien saya yang di Singapura, ya maka saya menggunakan bahasanya Indonesia. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan insya Allah bisa dipahami. Ini nanti kita cek ada penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cek. Ini kembali tentang gelembung masuk angin ya, bahwa hampir setiap orang sakit itu ya ada gelembung masuk anginnya, ada masuk anginnya. Karena berawal dari gelembung masuk anginnya banyak, mengakibatkan imunitasnya lemah, kemudian terserang penyakit. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan badan demam, sistem darahnya tidak stabil, bisa darah rendah, darah tinggi, bisa gelembung masuk angin juga bisa mengeringkan pelumas pada sendi tulang atau zat kapur pada sendi tulang. Maka hampir semua penyakit itu ya ada gelembung-gelembung masuk anginnya. Hanya bedanya ada yang gelembung masuk anginnya sedikit, ada yang gelembung masuk anginnya sangat banyak sekali. Ini juga kategorinya banyak. Ini gelembung masuk angin, sampai sini juga ada, sini sebelah sini juga ada. Gelembung masuk angin itu terlihat kayak berbusa-berbusa itu ya, kayak berbusa deterjen kalau mau mencuci pakaian itu ya, seperti ini ada kecil-kecil. Nah, ini di area kaki atau selangkangan ini juga gelembung masuk anginnya banyak. Yang mana ketika gelembung masuk angin banyak pada lokasi tersebut, maka lokasi tersebut juga bisa banyak keluhan sakitnya. Seperti di sini di paha sebelah, di paha kaki ini bisa menyebabkan sendi-sendi tulang di paha ini juga mengering atau bermasalah. Akhirnya bisa menyebabkan ini kakinya juga gini ya, ini ditelusuri sampai sini. Ini merah-merah, ini merah-merah seperti ini. Ini bisa menyebabkan kakinya sakit, linu, terus mudah kesemutan. Kalau bahasa Indonesia itu kesemutan gitu, kayak berasa ada banyak semutnya itu. Kalau di Indonesia itu istilahnya namanya kesemutan atau kram, ada juga kaki kram, ada juga. Nah, mudah-mudahan ini kepindah-kepindah ke kelinci, gelembung masuk anginnya kepindah ke kelinci, gelembung masuk angin yang di pangkal tulang kaki ini juga kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan ini juga merah-merah ini juga mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci, sehingga kakinya tidak ada masalah, kaki-kakinya penyakit-penyakit yang di kaki mudah-mudahan juga disembuhkan semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini juga ada penyumbatan darah sebelah sini di saluran darah di kaki yang bisa menyebabkan asam urat juga. Ini juga di sini gelembung masuk anginnya ada. Ini ada kerusakan sendi-sendi tulang juga di pinggang, atau bahasa Indonesianya itu boyok, yaitu mohon maaf di atas ini, di atas ininya, bokong atau pantat itu di atasnya ini juga. Nah, ini nih sebelah sini penyumbatan pembuluh darahnya banyak ini darah tingginya lumayan ini kayak gini ya.
Ini kan penyumbatan darahnya nyampe seperti ini. Ini sampai ada pembengkakan kelenjar juga, ini di bagian belakang penyumbatan darahnya banyak. Ini pertanda bahwa sampah-sampah darah itu banyak naik ke atas, tensinya sering tinggi. Terus juga sepertinya ini sudah lama sekali sudah lama sekali, sehingga kemudian bisa menyebabkan kolesterol pada darah, yang mana kolesterol pada darah itu kan bisa menyebabkan rasa sakit di area punggung belakang atau belakang leher, belakang kepala itu. Ini kayak ada pembengkakan kelenjarnya ini, maksudnya penegangan kelenjar ini. Namun ini mudah-mudahan kepindah ke kelinci semua atas izin Allah. Kepindahnya 50% disyukuri, kepindahnya 100% juga disyukuri. Yang kaki sebelah sini penyumbatan darah, sebelah sini juga sama ya. Namun memang yang paling banyak sebelah sini. Ini kita cek ya, ada cairan asam lambung di dalam perutnya tidak. Nah, sepertinya ada ini. Kita tumpahkan ya. Nah, ini cairan asam lambungnya ada ini. Wah, ini banyak sekali malah ini. Banyak sekali ini. Bahwa cairan asam lambung itu diakibatkan karena sering masuk angin, mungkin karena sering telat makan, yang bisa menyebabkan emah. Ini cairan asam lambung ini kan bisa menyebabkan emah, sakit perutnya kembung, perutnya keras. Terus cairan asam lambung itu satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Maka ketika cairan asam lambungnya naik, bisa terjadi sakit kepala atau migrain atau vertigo seperti itu. Nah, dicek yang lain. Nah, ini organ organ paru-paru. Mohon maaf, ini maksudnya organ paru-paru. Ini paru-parunya ada flek-fleknya juga. Flek itu terjadi karena asap atau gas, asap apapun itu. Tapi ini paru-parunya bagus kok, maksudnya bagus, bentuknya besar, bagus, tidak mengecil, namun hanya kotor. Ya bisa asap kendaraan juga bisa mengakibatkan paru-paru kotor. Kemudian jantung, ini jantung bagus kok, jantungnya tidak mengeras. Terus tidak ada gelembung masuk anginnya, jantungnya biasa saja. Hanya ini ada flek, sedikit flek di area paru-paru. Insya Allah ini kepindah ke kelinci. Jadi flek yang ada di paru-paru pasien, insya Allah berangsur-angsur hilang, sehingga paru-parunya agar semakin bersih lewat metode terapi kelinci ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini air kencing. Nah, terus ini di sini nih, di area ini. Ini area ginjal ya, ini ginjal 2. Di sini ada penyumbatan darah ini yang kayak menghitam ini penyumbatan darah ini. Di saluran-saluran pembuluh ginjal ini. Ini yang 2 ini ginjal, yang putih-putih ini namanya kelenjar adrenal atau bahasa Indonesianya anak ginjal. Ini penyumbatan darah. Jadi bisa juga diakibatkan karena kurang air putih juga bisa, atau bisa karena kecapean. Artinya kerusakan sistem seperti ini bisa terjadi bukan karena tahun ini saja, maksudnya bisa juga terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, berapa tahun yang lalu seperti itu. Ini seperti ini ya, ini penyumbatan saluran darah pada ginjal, bukan ginjalnya, bukan kena penyakit ginjal, tapi salurannya bermasalah. Walaupun saluran bermasalah seperti ini, penyumbatan seperti ini ketika tidak disembuhkan, tidak diobati, bisa menyebabkan penyakit ginjal yang serius. Namun ini insya Allah tidak sampai seperti itu. Ini hanya baru sebatas penyumbatan darah di saluran ginjal. Mudah-mudahan ginjalnya selamat, mudah-mudahan. Nah, ini juga merah-merah ini, penyumbatan darah ini juga disembuhkan lewat metode terapi kelinci. Mudah-mudahan pasien bisa lancar lagi saluran ginjalnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini, wah ini lambungnya kayak kembung ini, besar ini, lambungnya kembung.
mungkin banyak masuk anginnya. Ini ada merah-merah ini juga, ini kurang baik untuk kesehatan lambung. Nah ini belum besar ini. Nah kemudian organ hati ini ada flek putihnya. Organ hati ya, ada flek putih seperti ini ya, kelihatan tidak kayak gini. Terus organ hatinya juga banyak sobek-sobek seperti ini sobek-sobek. Terus empedunya juga kurang bagus, ini empedunya putih. Empedu itu kan harusnya warnanya kehitaman, karena empedu itu memfilter virus dan racun. Jadi ini kayak tempat sampah untuk virus dan racun. Makanya empedu warnanya kehitaman dan pahit, karena banyak virus dan racun yang tersaring di empedu. Nah ini empedunya putih, berarti selama ini empedunya kurang bisa memfilter virus dan racun dengan baik. Jadi mungkin selama ini virus dan racunnya kemana-mana, ke kolesterolnya, ke diabetes, ke darah tinggi, darah rendah, dan lain-lainnya. Nah ini empedu yang putih seperti ini sudah kebina-bina ke kelinci atas izin Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan empedunya pasien yang berinisial M di Singapura ini, mudah-mudahan empedunya sudah mulai bekerja dengan baik, sudah mulai bisa memfilter virus dan racun dengan baik. Kemudian ini pankreas. Nah ini pankreas. Pankreas itu tempat glukosa dan insulin. Ketika glukosanya terlalu banyak, nah itu nanti diabetes atau kencing manis. Nah ini pankreasnya tidak bagus. Yaitu pankreas itu harusnya di sini bentuknya tumpul, di sini tumpul. Nah ini di sini kan kayak melancip ini kan, kayak meruncing ini kan. Ini tidak baik. Berarti maka menandakan bahwa pankreas ini rusak. Artinya rusak, bermasalah maksudnya. Jadi glukosanya sering terlalu banyak yang menyebabkan diabetes. Nah mudah-mudahan dan terbinanya ke kelinci ini, mudah-mudahan pankreasnya normal kembali. Terus mudah-mudahan tensi diabetesnya normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa diabetes atau bahasa Indonesianya kencing manis itu tidak suka dengan ya gula-gula, makan konsumsi gula yang berlebihan itu tidak boleh. Terus jangan minum dingin, itu juga tidak boleh. Minum dingin walaupun air putih biasa itu juga jangan. Karena pankreas itu tidak suka dengan air dingin. Ketika minum air dingin banyak, pankreas bisa rusak. Maka harusnya kan ketika kena diabetes, berarti bagaimana caranya supaya pankreas kita sehat. Pankreas itu tidak suka dengan air dingin. Ketika kita sering minum air dingin, maka pankreas malah semakin rusak, malah diabetesnya semakin tidak baik. Nah kebalikannya, pankreas itu lebih suka dengan air putih hangat. Maka banyak-banyaklah minum air hangat. Jadi air doa terapi kelincinya yang sudah saya doakan itu nanti bisa ditaruh di gelas dan dicampur air panas juga bisa, biar hangat, itu juga bisa, silahkan. Karena memang air doa dari saya, air doa yang sudah didoakan saya itu kan memang untuk diminum setiap hari, diminum pagi, siang, sore, dan malam, dengan cara sebelum habis nanti diisi ulang lagi terus gitu kan, biar tidak habis-habis. Memang seperti itu. Jadi sehari bisa minum banyak, bisa minum 5 gelas, 10 gelas ibaratnya gitu. Karena memang air doa yang sudah saya doakan itu bisa diisi ulang terus sebelum habis. Yaitu tentang pankreas, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah lewat terapi kelinci ini, agar kencing manisnya, agar diabetesnya normal kembali. Kemudian usus, ini usus pencernaan juga, ini keriting ini ya, kayak keriting itu. Ini ada radang juga, ini radang ini. Nah ini ususnya kayak keriting. Ini kurang baik juga, sering menegang, ususnya menegang. Ini juga ada radang lagi nih. Nah ini kelihatan putih-putih, ini radang. Ini ada lagi nih, sebelah sini ada lagi. Lumayan banyak ini radangnya. Ya mudah-mudahan sistem pencernaannya membaik kembali, mudah-mudahan ususnya bisa lentur kembali semestinya supaya normal-normal. Ini penyakit-penyakit yang di usus sudah berangsur-angsur mulai kepindah ke kelinci sedikit demi sedikit atas izin Allah. Mudah-mudahan pencernaan semua yang ada di perut normal semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itu
semua penyakit-penyakit yang saya sebutkan, entah itu kolesterol dalam darah yang tadi sempat menyebabkan menegangnya kelenjar yang ada di belakang kepala itu, yang mana banyak sekali penderita kolesterol yang merasakan sakit di area punggung belakang atau belakang leher. Mudah-mudahan itu juga kolesterol yang di situ juga mudah-mudahan kepindah-pindah semua, atau kolesterol yang ada di keseluruhan darah mudah-mudahan kepindah ke kelinci semua atas izin Allah sehingga kolesterolnya normal kembali. Kemudian darah tinggi juga banyak di sini, penyumbatan darah di bagian belakang, juga kerusakan sistem di organ hati. Itu menandakan sistem darahnya tidak stabil, tensi darahnya tidak stabil. Mudah-mudahan itu juga disembuhkan oleh Allah lewat terapi kelinci. Kemudian diabetes yang ada di pankreasnya, di organ hati itu yang kurang baik, tidak normal, mudah-mudahan juga normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Dan semua penyakit yang saya sebutkan tadi yang lumayan banyak tadi, mudah-mudahan juga kepindah ke kelinci semuanya atas izin Allah. Entah itu terpindahnya 50% ya disyukuri, kepindahnya 70% disyukuri, kepindahnya 100% juga disyukuri. Karena ketika satu kali terapi kelinci, kadang sembuhnya tidak langsung 100%. Maka banyak sekali atau sebagian besar pasien-pasien kami itu ketika satu kali terapi kelinci belum sembuh total, maka dilanjut di terapi kelinci yang tahap selanjutnya dan selanjutnya dan seterusnya sampai akhirnya sembuh total, seperti itu. Nah, untuk itu selanjutnya untuk kelanjutan terapi kelinci tahap yang keduanya nanti bisa dikonsultasikan dengan kami, dan silahkan bisa dilanjutkan dengan menginformasikan ke saya. Ya, untuk itu mudah-mudahan penyakit ini bisa segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan pasien berinisial M dari Singapura ini juga mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa sembuh dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.